Ya, kalau tadi di segmen sebelumnya banyak sekali fakta-fakta yang sudah dijelaskan Mas Some ini bahwa memang plastik dari tahun ke tahun ini juga Iya, semakin banyak. Dan kalau kita tidak merubah paradigma diri kita sendiri, dimulai dari iya, diri kita sendiri, nah ini pasti akan membuat yang lebih parah lagi seperti itu ya Mas ya. Nah kalau misalnya saya berbicara tadi mengenai kebijakan dari pemerintah tentang iya. eh, pla- plastik berbayar yang pro kontranya banyak sekali, banyak yang iya betul, banyak yang bilang Mhm, kalau kenapa kita nggak dipotong aja kalau kita nggak pakai, kantong plastik begitu. iya, Atau enggak kenapa plastik, plastik yang dari, supermarket dan lain sebagainya itu, dibayar sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang memakai plastik seperti minyak goreng apa dan lain sebagainya, kenapa nggak mereka aja iya, yang diberikan, apa ya istilahnya ya, dari pemerintah begitu ya. Nah bagaimana kalau menurut Mas Ome? iya, pembatasan ataupun larangan pemakaian kantong plastik ini sudah diberlakukan di 78 negara. Ya. Bentuknya ada macam-macam, Mhm, ada yang model pajak, jadi kayak di Irlandia itu, mhm. kalau toko atau kita, pakai kantong plastik kita kena pajak 15 euro, 15 sen euro. Oke. Kemudian di Inggris seperti itu, Mhm, kemudian di Taiwan juga modelnya pajak. Tapi ada juga yang modelnya di Australia dan beberapa kota lain kalau kita misalnya belanja dengan kantong yang mhm, bisa dipakai berulang kali, kita mhm. akan dapat potongan harga. Oke. Di Hong Kong beberapa toko seperti itu atau di Inggris. Nah, Mmm, tapi ada juga yang modelnya hukuman, denda atau oke. penjara. Misalnya Mhm, di Amerika di San Francisco misalnya kalau toko itu ketahuan menyediakan kantong plastik gratis atau iya. kejadian itu dia akan kena denda $100. Kalau ketahuan Oke. kedua kali dendanya 200. Kalau Mhm, ketiga kali dia akan kena $500. mhm, Di Cina kalau toko-toko ketahuan menyediakan kantong plastik tipis itu mhm. ketahuan dia akan kena denda sampai 500 yuan. Nah, Oke. kami kebetulan Nol Sampah Mhm, gabung dalam gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. iya. Kami mendorong pemerintah daerah, pemerintah kota untuk kemudian melakukan bagaimana membuat aturan tentang Mhm, itu. mhm, Awal-awal yang didorong sebenarnya 2012 mhm. itu Kota Bandung. Jadi Awalnya ya? satu-satunya kota yang punya perda tentang pembatasan pemakaian kantong plastik Mhm, Bandung. Dan oke. mereka sudah menerapkan itu sejak 2013 dan Mhm, jalan sebenarnya. mhm, Nah, 5 tahun terakhir ini memang kami mendorong pemerintah pusat untuk mhm. mendorong itu. Nah, ternyata responnya agak cepat memang. Kami Oke. sangat kaget juga kemarin. Mhm, Kemudian akhirnya keluarlah keputusan, sebenarnya keputusan tentang kantong plastik berbayar. iya. Keputusan itu sebenarnya kesepakatan beberapa pertemuan dialog dengan teman-teman di retail Oke. dan tidak hanya kami, tapi ada Mhm, pemerintah juga. Akhirnya mhm, keputusan mhm, seperti itu. mhm. Memang masih akan menimbulkan pro kontra karena Iya, kita sudah selama ini selalu terbiasa iya, mendapat layanan kantong plastik gratis. betul. Padahal sebenarnya si retail ini juga beli sebenarnya itu. Oke. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Mhm, Satu contoh misalnya ada satu minimarket ketika 2010-2011 mereka mencoba menerapkan di Bandung mhm. dan beberapa kota menerapkan tentang kantong plastik yang berbayar ini, itu dia bisa hemat sampai 8 juta rupiah per tahun. Oke. Beberapa supermarket juga menerapkan itu, mereka Mhm, hemat luar biasa sebenarnya. Nah, oke. dari situ kemudian kami coba jalanin apa. Nah, Mhm, kalau kemudian kaitan dengan plastik-plastik lain sebenarnya, mhm. kalau misalnya bungkus makanan, bungkus Iya, minuman itu berbeda. Kantong oke. plastik ini bukan kemasan pembungkus, tapi Mhm, kalau yang tadi kemasan. Nah, kalau untuk kemasan ini sebenarnya ada aturannya. mhm, Jadi sudah diatur di Undang-Undang 18 2008. Jadi mhm. ada namanya di situ tanggung jawab produsen terhadap kemasan. Oke. Jadi di situ disebutkan produsen harus memakai kemasan yang bisa daur ulang. Oke, Kemudian produsen harus menarik kembali kemasannya. oke. Cuman memang ketika PP peraturan pemerintahnya dikeluarkan itu memang ada aturan bahwa itu Mmm, akan berlaku butuh waktu. Teman-teman di industri makanan dan minuman maupun sebagainya ini butuh waktu katanya. mhm, Jadi diberi waktu sekitar 10 tahun. Jadi oke. akan diterapkan lagi nanti. Jadi ke depan Mhm, kemasan-kemasan misalnya botol minuman, kemasan minyak, kemasan mhm, apa itu harus ditarik kembali sama produsennya. Itu nanti akan sudah diatur. oke. Jadi tinggal Tapi belum ya, diterapkan. Belum. Mas Ame ya? Di Korea misalnya ketika itu diterapkan, Mhm, aturan itu diterapkan itu bisa mendaur ulang sampai 78% sampah kemasan. Luar oke. biasa Iya, sebenarnya. betul. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Mhm, Oke, kita coba mulai dengan kantong plastik mhm, sambil menyiapkan yang aturan tentang tanggung jawab terhadap produsen ini. Daur ulang kita terhadap mhm, plastik di bawah 30%.
Jadi bayangin aja, satu contoh misalnya kantong plastik, ada penelitian, kantong plastik, penelitian nyebutin bahwa satu orang di Indonesia membuang 700 sampah kantong plastik per tahun. Ya. Surabaya penduduk 3 juta, berarti ada 2,1 miliar sampah kantong plastik. Kurang dari 5% yang bisa daur ulang. Oke. Air kemasan, Ya. botol konsumsi air kemasan kita dari tahun ke tahun meningkat. Ya. Saat ini sekitar 24 miliar liter, itu butuh sekitar 800.000 ton botol plastik. Amerika hanya yang sudah kemampuan kesadaran masifnya itu hanya bisa mendaur ulang 27%. Oke. Kita berapa? Mungkin di bawah 20%. Oke. Bayangin dari 800.000 lalu kemana yang lain? Bisa dilihat di TPA, bisa Ya. dilihat di pantai dan laut Sebagainya ya. dan sebagainya. Oke. Nah berarti itu termasuk cara yang efektif juga menurut Iya, Mas Somi? itu cara yang efektif. Jadi itu sebagian bagian dari cara, salah satu metode untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Pasti akan ada pro kontra karena kita sudah terbiasa dengan layanan gratis mendapatkan kantong plastik. Apalagi disebutkan kan pembeli itu adalah raja. Betul. Jadi harus dilayani, harus diapain. Nah ketika yang tadinya gratis kemudian harus bayar jadi panik. Tapi ke depan kan ketika nanti kita sudah terbiasa memakai kantong yang bisa dipakai berulang kali, Iya. otomatis kita nggak perlu bayar lagi kan. Iya, Kantong betul. plastik nggak ada lagi dan pabrik pasti akan tutup. Iya. Di Cina Iya. Sebenarnya susahnya apa sih Mas gitu nggak kan? ada masalah, kita nggak usah ributin uang 200, Iya. nggak usah ribut. Tapi bawa aja, kita terbiasa bawakan. Di Cina misalnya, ketika 2008 mereka menutup pabrik kantong plastik tipis, kemudian membuat aturan tidak boleh ada lagi pemakaian kantong plastik tipis di toko, mereka hemat 8,4 juta barel minyak selama 4 tahun. Wah kalau di sini jadi banyak demo nanti. Karena kantong plastik terbuat dari minyak bumi, bahan bakunya terbuat dari minyak. 1 ton plastik itu butuh 12 barel minyak. Wow. Sedangkan kita minyak terus import ya? Iya, itu yang harus mungkin mulai dipikir. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa, nanti ya. betul. Ini mungkin yang masyarakat juga tidak tahu begitu ya Mas Somi. Ya, baik. Kalau sampah plastik tidak masuk ke TPA, otomatis biaya pengolahan sampah di TPA tidak mahal. Surabaya harus membayar 90 miliar kepada swasta yang mengolah TPA Benowo. Wah. Karena Ini jumlah sampahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Oke, terima kasih banyak tapi Mas Somi, Iya. waduh, saya dapat banyak ilmu nih dari sedikit perjumpaan kita. Sayang Iya. sekali ini waktu juga yang memisahkan. Wah, memisahkan. Terima kasih banyak yang Sama-sama. jelas. Salam buat teman-teman yang lain juga, Mas Somi. Iya. Dan juga pastinya terima kasih buat pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan. Semoga ini juga bermanfaat dan semoga ini ya kita bisa memulai dari diri kita sendiri lah ya. Baik kalau begitu, setelah yang satu ini saya akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.